yang kosong di depan terlebih dahulu. Bagaimana apa yang kemudian diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khairus sufufi lirijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi seorang laki-laki itu adalah yang paling depan, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Maka ketika Anda melihat ada saf yang kosong di depannya, mohon diisi terlebih dahulu, sekaligus memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk mendapatkan tempat juga di dalam masjid dan tidak melangkahi punggung-punggung kita. Jamaah Jumat rahimahumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita banyak nikmat hingga kemudian kita bisa melazimi berbagai macam ketaatan kepadanya, sebagaimana apa yang kemudian kita lakukan pada kesempatan siang hari ini, yang mudah-mudahan semuanya terhitung sebagai bagian dari catatan amal baik kita yang akan memperberat timbangan amal kita kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman, dan mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang jujur dan siapa di antara mereka orang-orang yang dusta dengan apa yang mereka ucapkan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan tentang kisah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Adi, salah satu di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diuji dengan mendapatkan siksaan yang berat dari orang-orang kafir Quraisy di awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian dia mengeluhkan beratnya siksaan dan betapa beratnya apa yang dialaminya, maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Khabbab, wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian pernah disisir kepalanya dengan sisir dari besi sehingga urat dan dagingnya terlepas dari tulangnya, tetapi mereka tidak berpaling dari agamanya. Dan ada pula di antara mereka yang dipenggal sehingga terlepas kepala dari badannya, namun ia tetap teguh dengan agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam banyak literasi disebutkan bagaimana kemudian para ulama mengisahkan tentang berbagai macam ujian yang pasti akan dialami oleh mereka orang-orang yang beriman. Ada di antara mereka yang diuji dengan kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan. Ada di antara mereka yang diuji dengan larangan yang seharusnya mereka tinggalkan. Ada pula di antara mereka yang diuji dengan kenikmatan yang seharusnya mereka syukuri. Dan ada pula di antara mereka yang diuji dengan kesulitan yang harusnya mereka bersabar di dalamnya. Serta ada di antara mereka yang diuji dengan musuh-musuh Islam, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Masing-masing ujian yang Allah berikan tidak lain adalah untuk menguji kejujuran kita. Ketika kemudian kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan bahwa diri kita menyatakan sebagai hamba Allah. Ketika kita mengucapkan bahwa diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
maka ujian-ujian itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk menguji apakah kita membenarkan apa yang kita ucapkan ataukah kita mendustakannya. Banyak sekali di antara apa yang kemudian disebutkan oleh para ulama mengingatkan kita agar kemudian bersabar di dalam menjalani ujian-ujian itu. Termasuk di antara bentuk kesabaran pula adalah menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bagian dari perintah Allah yang kemudian harus kita kerjakan, sebagaimana apa yang kemudian disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang kemudian aku larang atas kalian, maka jauhilah, dan apa-apa yang aku perintahkan atas kalian, maka amalkanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang secara tidak langsung hadis ini juga menjelaskan bahwa perintah itu sendiri merupakan bagian dari ujian yang ketika kemudian kita tidak melaksanakan maka kita mendapatkan dosa, dan jika kita melaksanakan maka kita mendapatkan pahala. Itu pun bukan bagian dari yang dibebankan dengan dipaksakan kepada kita, karena Nabi SAW menjelaskan dengan kalimat mastata'tum, agar kemudian kita berusaha menjalankan yang kita mampu saja untuk kemudian kita laksanakan. Islam adalah agama yang kemudian memudahkan sehingga tidak menyulitkan, maka apapun yang kemudian Allah perintahkan kepada kita sejatinya itu mudah bagi kita. Hanya kadang-kadang kita mengalami kesulitan di dalam menjalaninya, maka kita harus bersabar di dalam menjalaninya. Yang kedua adalah ujian yang berupa larangan yang harus ditinggalkan. Salah satu di antara bagian dari kisah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya adalah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kemudian beliau diuji ketika kemudian disuguhkan kesempatan untuk melakukan zina dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga memiliki kecantikan. Tapi ketika kemudian ia melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah dia mampu untuk menjaga dirinya dari terjerumus dalam kemaksiatan itu, meskipun di kemudian dia harus dipenjara lantaran apa yang kemudian dia lakukan terhadap wanita yang kemudian menjadi istri dari tuannya, yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Itu juga rangkaian dari ujian sekaligus menjadi bagian dari sosok yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis tentang 7 golongan yang kemudian nanti akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Yang salah satu di antara 7 golongan itu adalah seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga memiliki kecantikan. Kemudian dia meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh paling real adalah sosok Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga layaknya bagi kita yang kemudian diberikan ujian berupa kemaksiatan yang kesempatannya terpampang di hadapan mata kita, apalagi hari ini berbagai macam ujian berupa kemaksiatan itu hadir di gadget kita, di media sosial kita, di SMS kita, di WhatsApp kita, dan berbagai bagian dari apa yang kemudian kita bisa akses dengan jari kita hari ini. Dari mulai pinjaman online, kemudian tawaran berjudi dan lain sebagainya, yang hari ini di masa-masa sulit orang banyak yang kemudian berkeinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Tapi ketahuilah bahwa sejatinya itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Yang ketiga adalah ujian kenikmatan, yang kemudian harusnya manusia itu bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Banyak sekali manusia itu yang kemudian menyadari ujian ketika itu berupa kesulitan, tapi jarang sekali yang sadar bahwa kenikmatan itu juga bagian dari ujian.
dan ini menjadi bagian dari yang seharusnya kita jadikan sebagai perhatian kita. Sosok yang dijadikan sebagai contoh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya adalah sosok Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Allah berikan berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya maupun setelahnya. Menguasai 3 bangsa sekaligus, yaitu bangsa manusia, bangsa jin, dan juga bangsa binatang. Tapi itu tidak menjadikan beliau kufur nikmat, sebagaimana apa yang kemudian Allah abadikan di dalam ayatnya, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ini adalah karunia dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Maka barang siapa yang senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebagai sebaik-baik hamba. Yang keempat adalah ujian kesulitan atau kesusahan yang harus disabari. Contoh yang kemudian dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ayub alaihissalam, yang kemudian Allah mengujinya dengan berbagai macam kesulitan, sampai kemudian Nabi Ayub mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba innada rabbah inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sesungguhnya kemadaratan telah menimpaku, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang maha penyayang. Sehingga kemudian Nabi Ayub dengan kesabarannya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kembali kenikmatan apa yang pernah didapatkan sebelum ia mendapatkan ujian penyakit itu. Ujian yang kelima adalah ujian dari musuh-musuh Allah. Selain ujian perintah dan larangan, juga ujian kenikmatan dan kesulitan. Bentuk ujian manusia yang lain adalah adanya musuh-musuh Islam, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Untuk itu, peperangan antara hak dan batil akan terus terjadi hingga hari kiamat nanti, selama kemudian kebenaran dan kebatilan itu masih ditakdirkan ada di muka bumi ini. Maka menjadi suatu hal yang niscaya ketika kemudian kebenaran pasti dimusuhi oleh kebatilan. Begitu juga sebaliknya, ketika kebenaran pasti memusuhi kebatilan. Dan itu sudah kita dapati dari zaman ke zaman, dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh, bagaimana kemudian Nabi Musa harus melarikan diri dari kejaran Fir'aun, bagaimana kemudian nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW berjuang di dalam dakwahnya dengan berbagai macam tantangan yang berat, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itulah kenapa kemudian beliau menjadi sebaik-baik Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Sehingga siapa yang mencintai dan mengikuti jejak beliau, maka ia merupakan pemilik iman yang jujur dan akan masuk surga bersama kekasih tercintanya, yaitu Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin rahimakumullah, ujian-ujian yang kemudian Allah berikan kepada kita sejatinya untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, sebagaimana yang kemudian Allah firmankan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjalani setiap ujian yang kemudian Allah berikan kepada kita dan menjadikan kita pribadi dan hamba yang jauh lebih baik lagi kualitasnya di mata Allah dan juga di mata manusia, sehingga kita juga dikumpulkan bersama dengan mereka manusia-manusia terbaik nanti ketika di surganya insyaallah. Aku qauli hadza Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'alimal jalila yadhkurkum wa aqimis shalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok wajak lambung komen dan